Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari Matkul SIM. Laporan kami berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Berbasis Website. Studi kasus Handmade Sus Surabaya. Dosen pengampu ada Bu Ardini Wari Utami Eskom Enkom. Lalu kelompok 6 terdiri dari Naila Fiasari dengan NIM terakhir 013. Lalu ada Priscili Priva Stefani Mediana dengan NIM akhir 023 dan NIM 3 ada saya sendiri Alvin Hidayatullah dengan NIM terakhir 049. Lalu ada Faris Sartika Farhani dengan NIM terakhir 055. Lalu ada Roro Ayu Fasa Dewantri dengan NIM terakhir 059. Lalu ringkasan Handmade Sus Surabaya adalah toko yang menjual tas dan sepatu yang diproduksi oleh perajin mereka sendiri. Toko berbasis home industri ini menerima kebutuhan pribadi maupun kebutuhan toko grosir. Saat ini pemasaran dan penawaran yang ada pada toko hanya dilakukan melalui platform Instagram. Oleh sebab itu, maka ditemukan rumusan masalah yaitu bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi pemasaran berbasis website untuk meningkatkan pemasaran toko dan Medsos Surabaya. Sistem ini akan menggambarkan desain rancangan antar muka yang didokumentasikan dalam lembar kerja tampilan atau LKT. Selain itu, pemodelan sistem dilakukan dengan membuat aliran dokumen flow map yang dimana meliputi perancangan konteks diagram, data flow diagram, serta NTP relationship diagram. Namun sebelum itu rancangan sistem perlu untuk menentukan spesifikasi berupa kebutuhan data dan informasi serta kebutuhan fungsionalnya. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Handmade Surabaya adalah produsen atau pembuat tas dan sepatu yang berdiri sejak tahun 2009. Dimulai dengan penjualan online shop yang akhirnya pada tahun 2013 membuka toko pertama di Semolowaru, Surabaya. Semua stok dan pengrajin adalah pengolahan dari home industry milik sendiri. Handmade Sus SBY menerima pembuatan tas serta sepatu untuk kebutuhan pribadi ataupun toko grosir dengan minimal order tertentu. Handmade Sus Surabaya saat ini dalam hal pemasaran dan penawaran kepada konsumen hanya melalui platform Instagram. Dalam melakukan kegiatannya, toko ini belum menggunakan sistem informasi penjualan berbasis website untuk melayani penjualan produk kepada konsumen. Oleh karena itu, dibuat perancangan sistem informasi pemasaran berbasis web yang dapat melayani kebutuhan konsumen serta perusahaan. Sistem yang akan dibangun tersebut dilengkapi dengan fitur untuk melihat laporan penjualan produk yang telah terjual pada konsumen, sehingga perusahaan dengan mudah mengetahui total penjualan setiap bulannya. Perancangan sistem informasi pemasaran berbasis website ini diharapkan mampu menyediakan media pemasaran yang mudah, lengkap, serta lebih efektif sehingga penjualan pun dapat meningkat. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menyediakan media pemasaran atau promosi produk di Handmade Surabaya. Yang kedua, bagaimana menyediakan media transaksi pembelian produk di Handmade Surabaya. Dan yang ketiga, bagaimana menyediakan pengelolaan produk di Handmade Surabaya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu tujuan masalah. Yang pertama, menyediakan media pemasaran atau promosi produk di Handmade. Yang kedua, menyediakan media transaksi pembelian produk di Handmade. Yang ketiga, yaitu menyediakan pengelolaan produk di Handmade Surabaya. Selanjutnya, ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan beberapa batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merancang sistem informasi pemasaran berbasis website. Yang kedua, sistem dapat melakukan rekapitulasi penjualan. Yang ketiga, sistem dapat digunakan oleh administrator dan konsumen. Dan yang terakhir, transaksi pembelian di dalam sistem hanya dapat dilakukan ketika sudah login.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya bab 2 pembahasan. Yang pertama itu ada kebutuhan data. Kebutuhan data ini dibagi menjadi dua, ada input dan output. Untuk yang input ada 3 data yang diperlukan, data transaksi konsumen, data produk yang paling banyak dibeli konsumen, dan yang terakhir data pesaing yang menjual produk serupa. Kemudian untuk outputnya, yang pertama data katalog barang yang akan ditampilkan sebagai informasi kepada konsumen. Yang kedua data invoice yang akan menjadi end process dalam proses pembelian oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, data laporan penjualan. Dan yang terakhir itu data stok barang yang akan dikelola oleh administrator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Roro, silakan. Baik, untuk selanjutnya ini ada kebutuhan fungsionalnya. Jadi layanan yang disediakan oleh sistem informasi yang akan dibangun ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, administrator dapat masuk atau login ke dalam sistem. Kemudian yang kedua, admin dapat CRUD, read, update, dan delete data barang yang masuk. Kemudian admin dapat melihat laporan penjualan dalam periode tertentu. Kemudian pengguna dapat membuat akun dan masuk atau login ke dalam sistem. Lalu yang kelima, ada pengguna dapat melihat data katalog barang. Yang keenam, pengguna dapat melihat data katalog barang berdasarkan jenisnya. Kemudian yang ke G, pengguna dapat melakukan transaksi. Dan yang terakhir, pengguna dapat memberikan komentar. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu flow map. Jadi flow map ini merupakan gambar aliran dari informasi antar area di dalam sebuah sistem, yang mana ini digunakan untuk menunjukkan pergerakan objek dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini berguna untuk menggambarkan proses bisnis yang ada di dalam sistem sendiri. Yang pertama itu ada flow map penjualan. Jadi nanti di bawahnya akan ada gambar yang akan menggambarkan suatu prosedur perjalanan yang terjadi di dalam sistem informasi Handmedsos itu, khususnya bagian penjualan. Jadi ada beberapa step. Yang pertama itu boleh agak ke bawah sedikit. Oke, yang pertama itu konsumen harus diharuskan login terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan. Kemudian yang kedua, katalog barang itu akan tampil dan pesanan itu dapat dilakukan oleh konsumen. Yang ketiga, barang yang diinginkan akan dicek persediaannya oleh gudang. Yang keempat, jika barang tidak tersedia, transaksi penjualan dibatalkan atau pelanggan juga bisa mengganti pesanannya. Yang kelima, apabila barang tersedia, maka admin akan membuat nota penjualan yang kemudian akan menghasilkan sebuah invoice. Yang keenam, dari invoice tersebut itu digunakan sebagai pencatatan penjualan dan akan dihasilkan laporan penjualan yang dilakukan dalam jangka waktu yang diinginkan. Kayak misalkan kayak per bulan atau per triwulan gitu. Jadi bisa bebas. Kemudian yang ketujuh, dari laporan penjualan tersebut akan diarsipkan. Yang ke-8, sebagai catatan penjualan, invoice yang tadi itu juga akan diberikan ke konsumen sebagai bukti transaksi. Boleh ditampilkan gambarnya? Oke, jadi ini flow map-nya. Jadi mulai itu seperti yang udah dijelasin tadi, membuka website dan login, terus data barangnya tampil, terus bisa melakukan pesanan itu dilakukan oleh konsumen. Nah, dari konsumen ini data pesanannya akan diproses oleh gudang untuk dicek apakah tersedia atau enggak. Kalau enggak dia balik ke konsumen karena enggak ada. Kalau ada dia akan lanjut ke admin. Admin akan melakukan nota dan mengeluarkan invoice dan segala macam sampai terbentuk laporan dan diarsipkan gitu. Oke, lanjut ke bawah. Selanjutnya yaitu flow map permintaan barang. Jadi gambar di bawah ini akan menunjukkan prosedur permintaan stok kembali barang kepada bagian produksi. Apabila barang telah habis atau di bawah angka tertentu, kayak misal di bawah 25 pieces gitu. Jadi dia bisa minta barang ke produksi. Langkah-langkahnya yang pertama itu admin harus login terlebih dahulu. Kemudian data barang yang berasal dari admin akan dicek ketersediaannya oleh gudang, memastikan apakah masih cukup atau enggak. Kemudian jika stok masih cukup, tidak perlu dilakukan permintaan barang. Kalau udah nggak cukup, maka akan diberikan data barang yang tidak tersedia kepada admin. Nah, dari situ admin akan membuat daftar stok kembali barang dan akan menghasilkan dokumen berupa data pesanan barang. Data pesanan barang ini diberikan ke bagian produksi, kemudian produksi itu akan memproduksi barang sesuai pesanannya. Nah,
data barang yang udah selesai ini akan dikirim ke bagian gudang lagi untuk dilakukan pengecekan. Kalau udah dicek apakah sesuai atau enggak, data barang itu akan dikirim ke bagian admin. Nah, datanya akan diinput oleh admin ke dalam sistem. Gambarnya. Oke. Ini jadi di sini ada data barang bagian admin, kemudian akan dimasukkan ke gudang untuk dicek apakah stoknya cukup atau enggak. Kemudian kalau barangnya udah nggak cukup, dia akan dioper ke admin lagi buat dilakukan permintaan restock barang. Permintaan restock itu akan diberikan ke bagian produksi. Kalau produksi udah selesai, dia akan masuk ke gudang lagi buat dicek apakah sesuai atau enggak. Kemudian datanya akan diberikan admin dan admin akan melakukan penginputan ke dalam sistem. Oke, selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu konteks diagram. Di sini sudah ada gambar dari konteks diagram kami. Ruang lingkup pada sistem informasi pemasaran ini dapat digambarkan melalui konteks diagram di atas. Pada konteks diagram di atas telah digambarkan terdapat konsumen dan administrator yang memiliki perannya masing-masing sebagai berikut. Admin yang pertama, sistem mengeluarkan data penjualan kepada admin sehingga admin dapat memantau penjualan toko. Yang kedua, admin dapat memasukkan data produk ke dalam sistem sehingga konsumen dapat melihat data produk yang diinginkan. Yang ketiga, sistem mengeluarkan riwayat transaksi kepada admin sehingga admin dapat memantau transaksi toko. Dan yang terakhir, admin dapat memasukkan data pribadi ke dalam sistem. Selanjutnya ada pun peran dari konsumen. Yang pertama, konsumen dapat memasukkan data pribadi dengan login terlebih dahulu. Yang kedua, sistem menampilkan info data produk ke konsumen sehingga konsumen dapat melihat info data produk yang diinginkan sebelum membeli. Yang ketiga, konsumen dapat melakukan pembelian yang kemudian akan diproses oleh sistem dan kemudian dikelola oleh admin. Dan yang keempat, konsumen dapat melakukan pembayaran yang kemudian akan diproses oleh sistem. Terakhir, sistem menampilkan invoice ke konsumen sebagai bukti pembelian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya DFT level 1. DFT adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFT menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data antara komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut. Diagram level 0 atau bisa juga disebut diagram konteks adalah level diagram paling rendah yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas. DFT level 1 adalah tahapan lebih lanjut tentang DFT level 0, di mana semua proses yang ada pada DFT level 0 akan dirinci dengan lengkap, sehingga lebih lengkap dan detail. Untuk gambarnya sendiri, admin perlu melakukan login untuk mengelola data produk yang di mana data tersebut akan ditampilkan dalam halaman utama konsumen. Pada halaman tersebut, konsumen dapat membeli produk dengan login terlebih dahulu dengan berikan data yang dibutuhkan. Data tersebut digunakan sebagai pembeli pada saat melakukan pembelian produk. Kemudian data pembeli tersebut juga akan dimasukkan ke data pembelian yang nantinya akan digunakan pada laporan penjualan. Laporan inilah yang juga dapat diakses oleh admin dengan sebelumnya. Data akan dikonfirmasi lebih dahulu pembayarannya. Selain itu, konsumen yang sudah login dapat memberikan komentar di setiap produk yang dimiliki, di mana informasi komentar dapat dilihat oleh pengguna. Lalu untuk gambarnya seperti ini, admin bisa mengolah data, lalu bisa mengolah data produk dan data produk. Untuk konsumen akan login terlebih dahulu sebelum membeli, lalu admin bisa melihat laporan penjualan. Konsumen bisa memverifikasi data konfirmasi pembayaran. Ketika selesai pembelian dan login, konsumen bisa berkomentar dan admin bisa melihat informasi komentar tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama ada CDM, yaitu Conceptual Data Model. Rancangan database pada sistem informasi ini digambarkan dengan Conceptual Data Model seperti di atas, yang terdiri dari 4 entitas. Yang pertama ada konsumen, yang memiliki atribut ID konsumen sebagai primary key, nama konsumen, nomor HP, alamat yang memiliki sub atribut desa, kecamatan, dan kabupaten. Kemudian ada username konsumen dan password konsumen. Selanjutnya ada entitas admin yang memiliki ID admin sebagai primary key, nama admin, username admin, dan password admin. Lalu entitas transaksi terdiri dari ID transaksi sebagai primary key, tanggal transaksi, dan total transaksi sebagai atribut derivatif. Selanjutnya ada entitas barang, memiliki atribut ID barang sebagai primary key, nama barang, jenis barang, harga barang, dan stok barang. Untuk relasi yang menghubungkan antar entitas, yaitu ada relasi melakukan yang menghubungkan entitas konsumen dengan transaksi dengan rasio kardinalitas one to many. Ini berarti satu konsumen bisa melakukan banyak transaksi dan banyak transaksi bisa dilakukan oleh satu konsumen. Lalu relasi memproses yang menghubungkan antara entitas admin dan transaksi dengan rasio kardinalitas one to many, dan berarti satu admin bisa memproses banyak transaksi. Lalu relasi yang terakhir yaitu memilih. Transaksi memilih barang dengan rasio kardinalitas many to many, yang berarti banyak transaksi bisa memilih banyak barang dan banyak barang bisa dipilih oleh banyak transaksi. Selanjutnya ada PDM. PDM atau Physical Data Model adalah implementasi model database dari JDM yang berfungsi untuk mempermudah pengembang sistem dalam membangun database aslinya yang dibangun di MySQL atau Microsoft Access. Konsep PDM juga hampir sama dengan JDM, yang membedakan adalah penyebutan entitas dirubah menjadi tabel dan atribut menjadi field. Pada PDM terdapat beberapa perubahan atau normalisasi dengan menghilangkan atribut komposit, menghilangkan atribut derivatif, dan membuat tabel baru bagi yang memiliki rasio kardinalitas many to many. Pada sistem ini, atribut alamat dihilangkan dan diganti dengan field yang berarti sub-sub atributnya, yaitu desa, kecamatan, dan kabupaten. Kemudian atribut derivatif juga dihilangkan, yang merupakan atribut turunan dihitung dari banyaknya barang yang dibeli dikalikan dengan harga barang. Dalam sistem ini bisa dicari menggunakan dalam kasus ini bisa dicari menggunakan rumus yang akan dibuat pada query MySQL atau Microsoft Access. Relasi yang menghubungkan tabel transaksi dan tabel barang adalah many to many, sehingga akan dibuat tabel baru dengan nama memilih barang. Tabel ini berisi ID memilih barang sebagai primary key, ID transaksi, dan ID barang sebagai foreign key. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Roro, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan desain GUI atau tampilan antarmuka sistem. Jadi yang pertama ini ada lembar kerja tampilan sistem awal, ya, dinamai nomor sheet A01. Jadi di sini ada tulisan Handmade Surabaya di paling atas, kemudian ada About Us di sebelah kanan. Nah, di sini ada tombol login.
yang dimana ketika kita klik login, itu akan memilih masuk ke dalam sistem sebagai konsumen atau admin. Nah, setelah login, itu akan masuk ke tampilan A03 atau B01. Jadi, tampilan A03 ini adalah tampilan sebagai konsumen, kemudian tampilan B01 ini adalah tampilan sebagai admin. Nah, kemudian di halaman awal ini juga bisa scroll-scroll atau untuk melihat produk-produk yang sedang trending. Nah, ketika ada outbound us yang di sebelah kanan itu, ketika diklik, maka akan masuk ke tampilan A02. Nah, di sini ada keterangannya untuk judulnya itu akan menggunakan Roboto di bold dengan ukuran 25. Kemudian teks yang lain menggunakan Arial ukuran 10 berwarna hitam. Kemudian latar belakangnya akan diwarnai krim. Dan headernya nanti akan diberi gambar toko handmade Surabaya. Oke, agak ke bawah. Nah, kemudian kita masuk ke LKT About Us. Jadi ini nomor sheet-nya adalah A02. Jadi ketika kita klik About Us di A01 tadi akan masuk ke halaman About Us ini. Jadi halaman About Us ini akan berisi tentang penjelasan handmade shoes secara singkat, kemudian bagaimana cara menghubungi toko handmade shoes. Jadi di sini akan ada kontak, alamat, dan jam buka toko. Jadi di sini navigasinya ada dua cara untuk ke halaman ini, yaitu klik About Us tadi dari tampilan A01 atau dari tampilan A01 itu tadi scroll aja sampai bawah, maka di bawah itu akan ada tentang kami dan hubungi kami. Nah, kemudian di sini ada icon maps. Jadi itu bisa diklik. Ketika diklik, gambar maps itu akan diarahkan ke maps atau peta digital ke alamat Handmade Surabaya. Nah, untuk keterangannya, judulnya nanti akan menggunakan Tahoma. Jadi di setiap konten seperti tentang kami dan hubungi kami, itu kemudian di bold dengan ukuran 14, dan teks penjelasan yang lainnya akan menggunakan Arial di bold ukuran 12, sementara teks-teks biasa akan tetap menggunakan Arial ukuran 10 hitam, dan latar belakang tetap yaitu menggunakan warna krim. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ini adalah lembar kerja tampilan home-nya konsumen atau halaman awalnya konsumen. Jadi tadi ketika A01 itu kita klik login sebagai konsumen, maka halaman yang akan muncul akan seperti A03 ini. Jadi di atas ini ada gambar produk terlaris, jadi itu akan berbentuk slider atau gambar akan berganti secara otomatis. Jadi gambar produk-produk yang terlaris itu akan ditampilkan di paling atas. Kemudian di sebelah kanan ini ada gambar keranjang, yang dimana itu gambar keranjang ketika diklik akan masuk ke tampilan A05. Nah, selain itu ketika konsumen melihat gambar produk, di sini akan ada dua klik atau tombol, yaitu ada tombol komentar dan plus. Ketika ketika konsumen mengklik tombol plus, itu di gambar keranjang akan ada angka. Jadi produk itu akan masuk ke keranjang. Nah, kemudian ketika konsumen itu klik komentar, dia akan masuk ke tampilan A04, yaitu tampilannya komentar. Nah, selain itu konsumen juga bisa memfilter memfilter produk yang akan dilihat. Jadi di bawahnya gambar produk terlaris itu ada filter. Ketika kita klik filter itu akan menampilkan produk sesuai filter yang dipilih. Nah, seperti tadi teks juga menggunakan Arial 12 hitam. Kemudian di sini ada keterangan harga di mana menggunakan nominal rupiah. Oke, ke bawah. Nah, ini lembar kerja tampilan keterangan produk. Oh ya, saya lupa menyebutkan untuk di LKT 3 tadi ketika produknya diklik itu akan masuk ke sheet A04 ini. Jadi untuk keterangan produk secara rinci, jadi di sini akan ada gambar produk yang cukup besar, kemudian ada keterangan produknya yang secara rinci itu produk apa, kemudian ada komentar produk. Jadi di satu produk itu kita bisa memberikan ke komentar. Kemudian ada tombol tambah ke keranjang,
Ya, bedanya yang sama LKT3 tadi hanya tanda plus saja untuk memasukkan ke dalam keranjang atau menambahkan daftar belanja kita. Namun di sini ketika di halaman keterangan produk untuk menambahkan bisa klik ke tambah ke keranjang ini. Nah, kemudian ketika klik gambar atau icon keranjang ini, dia akan berpindah ke halaman A05. Untuk keterangannya sama, teks menggunakan Arial 12 hitam, latar belakang warna krim. Nah, di sini ada komentar produk, itu berisi komentar dari beberapa konsumen. Jadi sebelumnya itu ada komentar, itu juga bakal tertera di sini. Oke, lanjut ke LKT5, ke bawah. Nah, ini adalah lembar kerja tampilan transaksi. Jadi ketika kita klik gambar atau ikonnya keranjang tadi, itu akan ada rinciannya, alamat pengiriman, itu alamat yang akan dikirimkan, kemudian ada biaya pengirimannya. Nah, di sini ada kotak centang pilih semua, itu jika ada produk yang lebih dari satu yang dimasukkan konsumen ke dalam keranjang. Itu jika ingin pilih semua, tinggal klik aja di bawahnya alamat pengiriman di situ. Kemudian di sini ada gambar produknya, nama produk, harga. Nah, di sini juga bisa menambah jumlah produk yang ingin dibeli. Jadi di situ akan ada minus sama plus, jadi bisa untuk mengurangi jumlah produknya atau menambah jumlah produk. Nah, di sampingnya ada gambar keranjang sampah. Nah, itu untuk menghapus produk yang tidak jadi dibeli. Kemudian ada total harga di bawah dan ada tombol beli, yang dimana nanti ketika konsumen itu menekan tombol beli, dia akan masuk ke halaman A06 atau halaman invoice. Untuk keterangannya sama seperti tadi, tidak ada perubahan. Oke, ke bawah. Nah, ini untuk lembar kerja tampilan di invoice-nya. Jadi invoice ini akan ada kode virtual pembayaran, yang dimana konsumen harus membayar dengan kode itu. Kemudian ada keterangannya, produk apa aja, dengan jumlah berapa, harga berapa. Kemudian di catatan ini akan berisi pembayaran itu menggunakan metode apa, dan kontak penjual yang bertanggung jawab atas pesanan ini. Nah, di sini akan ada tombol klik panah yang ke kiri itu. Nah, ketika diklik, dia akan kembali ke halaman A03. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini LKT B01, yaitu tampilan home admin. Jadi tampilan awalnya admin ketika kita login sebagai admin. Nah, di sini akan ada judulnya juga Handmatsu Surabaya dengan buka kurung dalam kurung admin. Jadi ini adalah tampilannya admin. Kemudian yang di sebelah kanannya ada tombol laporan. Kemudian di bawahnya judul yaitu pengelolaan stok produk, yang dimana di situ ada nomor, tanggal, nama produk, kategori, jumlah. Kemudian ada kotak-kotak yang nantinya bisa diklik. Kemudian ada edit. Nah, di bawah ini ada tombol hapus dan tambah. Untuk navigasinya, ketika admin mengklik laporan, dia akan masuk ke halaman B04, yaitu halaman laporan. Kemudian ketika klik tambah, akan masuk ke halaman B02, yaitu form untuk menambah data produk. Kemudian untuk edit, itu untuk masuk ke halaman B03. Nah, edit ini per produk ya, jadi setiap produk itu akan ada edit di sebelah paling kanan dari tabel. Nah, ketika diklik itu dia akan masuk ke halaman B03. Kemudian admin juga bisa menghapus beberapa data stok produk yang dipilih, ya itu ada sebelahnya edit itu ada tanda kotakan yang bisa diklik. Nah, itu kotak centang, ketika dicentang berapa yang harus dihapus atau habis itu kemudian klik hapus, maka akan otomatis produk yang ada itu akan terhapus. Nah, untuk keterangannya
judul akan menggunakan raw foto dengan di bold ukuran 25, kemudian teks akan menggunakan Arial 10 hitam. Nah, latar belakangnya tetap menggunakan warna krim, jadi untuk latar belakang semua tampilan akan menggunakan warna krim. Kemudian ketika ingin menghapus produk itu harus memilih produk yang akan dihapus. Jadi harus diklik dulu kotakan checklist, kemudian baru klik hapus untuk menghapus data yang dimaksud. Oke, ke bawah. Nah, ini yang ke-8 yaitu LKTB02, yaitu form tambah data produk. Jadi tadi di LKTB01 ketika ingin tambah produk akan masuk ke halaman ini. Jadi di halaman ini akan ada tanggal penerimaan produk baru. Nah, di sini ada keterangan hari, bulan, dan tanggal. Terus ada gambarnya kalender, yang dimana ketika kita klik gambar kalender ini itu untuk memilih tanggal dari gambaran kalender atau bisa mengisi juga langsung di kotakannya. Kemudian ada nama produk, kategori, dan jumlah. Nah, di kategori ini akan berbentuk drop down. Jadi drop down itu akan ada pilihan kategori apa. Jadi tidak bisa diisi secara awur atau mengisi sendiri ya. Jadi hanya memilih kategori apa. Nah, kemudian di jumlah itu hanya bisa diisi dengan angka. Nah, di sini ada 2 tombol, yaitu simpan dan batal. Jika klik simpan, maka data akan disimpan dan akan langsung kembali ke halaman B01. Jika klik batal, maka akan langsung kembali ke halaman B01 juga. Untuk keterangannya, judul akan menggunakan Tahoma, bold 14, dan teks biasa akan menggunakan Arial 12 hitam. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, jumlah hanya dapat diisi dengan angka. Oke, ke bawah. Lanjut, LKT9. Nah, untuk LKT9 ini edit data produk. Jadi formnya mirip dengan add data produk atau tambah data produk tadi. Perbedaannya hanya di sini pastinya untuk tanggal, nama, kategori, dan jumlah itu sudah terisi. Jadi ketika kita mau edit, tinggal diklik saja. Untuk tanggalnya misal mau diganti, itu tinggal klik saja gambar kalender, atau nama produknya yang diganti, klik saja di kotakan nama produk, kemudian kategori, jumlah, dan sebagainya itu juga bisa. Nah, di sini perbedaannya ini ada di tombol edit dan batal. Sementara tadi form tambah data itu simpan dan batal. Di edit ini, itu ketika klik tombol edit, dia juga akan kembali ke halaman B01. Dan di situ bisa dilihat pada tabel apakah data produk itu sudah berhasil diubah atau tidak. Untuk keterangannya sama seperti B02 tadi. Oke, langsung ke halaman 10. Nah, ini lembar kerja tampilan laporan penjualan, di mana nomor di sini B04. Jadi ketika di B01, halaman home-nya admin, dia mengklik laporan penjualan, akan masuk ke halaman laporan penjualan ini. Nah, di halaman laporan penjualan ini, itu di atas ada kop laporan penjualan, kemudian di bawahnya akan ada filter. Nah, filter inilah itu ketika diklik akan menampilkan laporan penjualan dalam periode tertentu. Jadi bisa dalam 1 bulan, 2 bulan, dan lain sebagainya. Kemudian akan ada tabel, yaitu tanggal, nama konsumennya siapa, nama produk, kemudian jumlah yang dibeli, harganya berapa. Nah, di bawah akan ada total barang dan total harga. Nah, kemudian di sini akan ada space yang digunakan untuk tanda tangan admin yang bertanggung jawab sebagai untuk melaporkan penjualan ini. Nah, di sini akan ada 3 pilihan, yaitu cetak, simpan, dan kembali. Nah, ketika diklik cetak, maka laporan akan dicetak. Kemudian jika disimpan, laporan akan disimpan dengan bentuk
PDF. Kemudian jika klik kembali, maka admin akan dibawa ke halaman P01 atau halaman awalnya. Nah, di sini untuk judulnya akan menggunakan Tahoma, Diput, ukuran 14, kemudian subjudulnya menggunakan Arial 12 hitam, dan teks yang biasa akan menggunakan Arial ukuran 10 hitam. Oke, ini sudah selesai. Coba ke bawah lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.